Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi alladhi wakafa وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير فقد قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو أسير له ومن تشبه بقوم فهو منهم صدق الله العظيم وبلغ حبيبنا رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Ahibai rahimakumullah, akramakumullah, ikhwati fillah, ayyuhal muhibbun, ayyuhal mumtahilun. Mengawali tausiah kita malam ini, sebelum ada sepatah kata yang lain yang terlontar dari lisan ini, saya mengajak kepada orang tua saya, pendekku yang asana, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, untuk sama-sama kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hadirkan dalam hati kita karena beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan hal yang hari ini kita akan lakukan. Satu masa beliau sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya. Kemudian beliau menjelaskan kepada para sahabatnya yang hadir, al-iman fi qulubina wa qulubina hahuna. Seraya beliau sallallahu alaihi wasallam melambaikan tangannya dan meletakkan di dada sebelah kirinya. Maka kita mau melihat dalam pandangan batin kita, ketika kita resapi kalimat lafaz salawat,
maka kita alihkan pandangan kita ke dada sebelah kiri. Dalam penjelasan para hukama akan terasa di dalam dada kita seperti gemuruh air yang mendidih. Mari sama-sama kita bersalawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Tabi, sekali lagi tabi, tolong kita sama-sama bersolawat. Kalau kita di luar negeri di Islamabad, orang ucap salam itu sambil pegang dada kirinya. Maka guru kami Syekh Abdul Basir, Syekhul Hadith, beliau juga sering memegang dada kirinya ketika mengajak kita untuk bersolawat. Maka kenapa kita mesti bersolawat? Karena hajat-hajat kita akan menjadi sebab menggetarkan arasy ilahi. Pintu-pintu langit akan dibuka kalau salawat kita itu diterima di sisi Allah. Jangankan kita, Nabi Adam alaihi salatu wassalam saja 40 tahun lamanya beliau menyampaikan hajatnya, ditangguhkan oleh Allah. Nanti setelah tahun ke-40 baru beliau tersadar dan mengawali permintaan permohonan hajatnya dengan salawat. Maka tanpa menunda sepersejuta detik, Allah subhanahu wa ta'ala langsung zahirkan, tunaikan hajat-hajatnya. Maka mari sama-sama kita berselawat atas hajat-hajat kita. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Yang kami muliakan dan menjadi kebanggaan kita senantiasa, orang tua kita di kampung kita, dialah Pak Desa. Meskipun mungkin usia beliau lebih muda dari kita, tetapi sebagai pemerintah, sebagai aparat, dia adalah orang tua kita di tingkat desa. Orang-orang tua saya semua, para sesepuh, tokoh agama, tokoh adat,
Bapak-bapak, ibu-ibu, rendekku yang asalna, seharusnya kita bertanya. Dan pertanyaan itu ternyata sudah terlontar sebelumnya. Kenapa saya berdiri di sini? Rendekku yang asalna bertanya. Minnato, kenapa saya berdiri di sini? Kenapa saya hadir di tengah-tengah kita semua? Jawabannya sederhana saja. Saya berdiri di sini karena cinta. Bukan karena duit, bukan karena kepentingan. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya berdiri di sini karena cinta, cinta apa yang menghantarkan saya ke sini? Kukama saya maru ikat dari enggak. Cinta, sayang saya secara pribadi jangan sampai mengalahkan cinta kita yang bertetangga dengannya. Jarak 40 km, mengcancel beberapa kegiatan dan sebagainya. Saya hadir di sini untuk menguatkan dan semakin menguatkan cinta kita semua. Dan perlu Bapak, Ibu, hadirin sekalian pahami. Dan ternyata cinta itu pun juga telah dijelaskan oleh ulama-ulama Parsi. Orang yang memiliki cinta, maka akan tergadai hati dan perasaannya. Tidak ada yang bisa menggantikan cinta itu. Innal muhibba liyuhibbul muti'. Kalau cinta itu sudah ada, maka apa yang mesti kita korbankan? Kemudian tomat-tomatku, redekku yang sama. Kalau cinta itu saja telah membakar hati saya, untuk kemudian berada di tengah-tengah kita semua, saya mau tanya kepada kita dulu, sebelum saya lanjut, apa yang menjadikan kita datang di sini? Apa yang menjadikan kita hadir di sini, Ibu? Apa yang menjadikan kita bersama-sama duduk di sini dalam keadaan hujan, dengan segala kekurangan, dengan segala kesederhanaan? Sekali lagi saya tanya, apa tujuan kita? Kenapa kita berada di tempat ini? Tidak perlu kita ucapkan, kita tanya dalam hati kita sendiri. Kuatkan itu. Cinta itulah yang kemudian akan menjadikan perubahan dalam kehidupan kita. Tapi tuanku, rendengku yang sana, sekali lagi saya tanya sama kita, kita jawab dalam hati kita semua. Apa yang menjadikan kita berkumpul di tempat ini? Cinta itu kita akan buktikan. Ini kawai mataku, sempat nangis Pak saya. Saya bilang, ya Allah, bukankah kita mau rindukan? Saya rindu ketika di depan sana ada baruga yang besar, kemudian bertuliskan di situ, Anda masuk ke kampung Madinah. Sehingga kemudian kita lihat suasana itu hidup di kampung kita ini. Temboro yang terletak di Kabupaten Magetan adalah kampung yang sangat terpencil dulunya. Ternyata dengan sebab hajat, hasrat, keinginan yang begitu kuat dari satu orang yang ikhlas, ternyata hari ini apa yang terjadi? Santrinya saja jumlahnya 80.000 orang. Kita berkumpul malam ini di tempat ini adalah untuk kilas balik perjuangan yang penuh dengan air mata. Mungkin beberapa bulan yang lalu kita tidak sempat tahu, tetapi secara pribadi kami tahu itu. Air mata yang kemudian telah terkorbankan untuk memperjuangkan kita semua yang berada di tempat ini.
telah menetes dari rumah ini. Kami kenal betul istri beliau, orang yang menjaga senantiasa hubungannya dengan Allah dalam doa munajatnya dan tangisnya. Kita cuma punya hal yang punya Allah saja. Kita hanya bisa mewakilkan kepada Allah saja. Sehingga apa yang terjadi? Menangnya kita itu di mana? Saya mau malam ini sebelum kita bubar, kita semua sudah menjadi pemenang. Kapan itu? Ketika kita titipkan suara kita kepada orang yang amanah. Dan kemenangan kita itu bukan kemenangan yang kecil, tetapi kemenangan yang besar. Kenapa? 5 tahun lamanya kita akan menuai pahala amal jariah. Dengan sebab lurus kita punya niat, ikhlas kita punya hati, perjuangan kita pun jelas. Bukan untuk memperkaya diri, tetapi untuk kemaslahatan umat ini. Sehingga dengan bismillah, ketika kita menitipkan, ya Allah, saya titipkan ini sebagai amanah kepada rendengku, kepada saudaraku, ponakanku dan sebagainya, tetanggaku, Andi Firdaus. Bismillah, insya Allah sudah menang kita. Bahkan sudah mengalir pahalanya. Inilah pentingnya niat. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, niatul mu'minin khairum minal amal. Niat seseorang itu dipandang oleh Allah jauh lebih baik daripada amalnya. Malam ini adalah malam pergantian dari Rajab kepada Sya'ban. Malam di mana penduduk-penduduk langit juga menantikan hajat-hajat kita semua, hasrat-hasrat kita semua. Karena ternyata apa yang saya ingin sampaikan tadi, di bulan Rajab Rasul juga penuh dengan air mata dalam perjuangannya. Tumangi-mangi ikat nalika, dihiasi dengan air mata, dengan kesedihan dan sebagainya. Tetapi mungkin beliau, saudara kita Andi Firdaus, tidak pernah menyampaikan itu kepada kita semua. Tidak pernah menyatakan, bukan masih gini kak, saya doakan kita untuk sama-sama kemudian bisa menjadi lebih sejahtera, maka izinkan kami. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika di bulan Rajab dikatakan amul huzn, dikatakan sebagai tahun kesedihan, puncak kesedihannya baginda sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau ucapkan? Cuma bisa berdoa, Allahumma ya Allah, anta rabbi, ilaika ashku du'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas ya arhamar rahimin, anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi ila man takiluni. Tadi meskipun kita semua yang hadir di sini menangis, dikumpulkan kita punya air mata, meskipun seluruh orang yang ada di kecamatan ini, di kabupaten ini menangis, dikumpulkan air matanya menjadi satu, tidak bisa mengalahkan hancurnya perasaan Rasul, sedihnya beliau, air mata yang kemudian telah tercurah, tumpah untuk siapa? Rasul menangisi kita, natangi kinabita. Doa itu telah kami ajarkan kepada teman-teman kami, diulang untuk dihayati. Minta kepada Allah, Allahumma ya Allah, anta rabbi, engkaulah Tuhan kami ya Allah, tidak ada sandaran selain engkau ya Allah. Ilaika ashku du'fa quwwati, hanya kepadamu ya Allah kami mengadu ya Allah,
kasih-kasihkan di kapuan. Ya Allah, kami tak punya harta. Ya Allah, kami tak punya daya, tak punya upaya ya Allah. Tapi kami punya hati, kami punya cinta ya Allah. Wa qillata hilati, dan saya punya di kapuan kupuan. Tak mampu saya. Tapi ya Allah, pandang hati ini ya Allah. Apa dikala aku bawa mati puan? Tak ada ngapa aku bawa mati di kapuan. Kecuali kemudian saya telah persaksikan bahwasanya saya siap korbankan diri saya siap korbankan perasaan saya untuk kebaikan umat, untuk kemaslahatan mereka. Ilaika ashku du'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Orang menghina saya dekat. Orang mencaci maki saya. Napawa nak tahu kasih dan sebagainya. Ku tarima di kapuan. Sabab ikon batu karisuri. Engkau lah yang maha memiliki segalanya. Wahawani alam nas. Mereka manusia, mereka orang-orang di sekitar saya. Ada yang menghina karena mereka tidak tahu hati saya. Ada yang mencaci maki karena mereka hanya melihat dengan pandangan matanya, tidak tembus sampai ke dalam hati saya. Ya Arhamar Rahimin, Engkaulah yang sempurna rahmannya, yang sempurna cintanya, yang sempurna kasihnya ya Allah. Maka kita serahkan semua hajat-hajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-temanku, rendingku, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, maka perjuangan demi perjuangan, air mata demi air mata, hancurnya perasaan ini jangan kemudian menjadi tawar, menjadi hilang, menjadi punah dengan sebab kebatilan. Nabila kapang malolo muniaka, mungkin sudah betul kita punya cinta, tapi jangan sampai kebatilan itu menghancurkan segalanya. Kenapa? Karena kebatilan yang terstruktur, kebatilan yang disusun rapi akan mengalahkan cinta yang tidak tertata dengan rapi. Maka kita menata cinta itu. Minta kepada Allah, ya muqallibal qulub, ya Allah yang membolak-balikkan hati kami ya Allah. Kami juga lihat ya Allah, bergeming moredo kakan dikka to. Ya kita tahu papi-papi lain moredo kakan dikka puang. Tapi ya Allah, jaga hati ini ya Allah. Tsabbit qulubana ala dinik. Pertahankan, jaga hati kami untuk berpegang teguh dengan agamamu, dengan syariahmu. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah yang memegang hati-hati kami ya Allah, tetapkanlah hati kami untuk senantiasa berada dalam cinta. Maka tabi mungkin usaha, upaya dan segalanya yang telah kita lakukan selama ini jangan sampai tergoyahkan, apalagi kemudian terkalahkan dengan kebatilan, karena inti daripada perjuangan kita adalah cinta itu. Hanya cinta itulah yang kemudian akan menjadikan kita bersama-sama, bergandengan tangan, berangkulan sampai di jannah. Tapi saya tidak mau setelah bubar majelis ini langsung kita bubar begitu saja, tidak. Datangkan perasaan dalam diri kita bahwasanya majelis ini adalah majelis perjuangan yang mana nanti di akhirat pada senjata nasaki maka. Pada senjata nasaki maka. Jangan kemudian kita bilang, saya bukan ustadz, nah, saya bukan ulama, saya kodong cuma kerjanya di kebun, cuma kerjanya di sawah. Tidak. Ketika dalam bermajelis niat kita benar, maka kita punya hak untuk mencari di akhirat. Pada senjata nasaki maka cari suara yang sedang berbicara ini, maka saya akan cari juga wajah-wajah yang berada di depan saya.
Kita akan mencari kemudian mempersaksikan satu sama lain di hadapan Allah. Ini sekarang investasi ini kita yang duduk di sini Pak, tidak cuma-cuma Pak. Yang hafalan 30 juz di akhirat dia diperkenankan oleh Rasulullah panggil itu semua. Panggil orang-orang yang kamu ingin ajak untuk jumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita sudah berada dalam kondisi seperti itu, jangan semakin terpuruk kita. Mau kumpul dengan ahlul batil, apalagi kemudian mau menempuh dengan cara-cara batil. Ini namanya sudah jatuh ke timpa tangga pula. Maka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, majelis kita ini bukan hanya bubar di sini, adalah majelis yang sama-sama kita rindukan. Tabi tajaka nama Mekah, sijaka nasaki Mekah, saling mencari kita satu sama lain untuk kemudian bisa bergandengan tangan, berangkulan sampai di jannah. Sekali lagi saya ingin tanyakan kepada kita, kalau saya hadir dan datang dengan cinta, adakah kita kemudian mendustai cinta yang ada di dalam hati kita? Siapa lagi yang akan saling memuliakan kalau bukan sesama kita? Orang yang berada di satu kampung, satu desa, satu kelurahan, bahkan kemudian yang saling bertetangga satu sama lain. Sehingga insya Allah harapan kita bersama, Allah Subhanahu wa taala pandang ini sebagai perjuangan, dan nilai perjuangan itu adalah nilai syuhada, mati syahid, yang kemudian akan bisa sampai di jannah tanpa urusan-urusan yang lain. Mari kita akhiri daripada tausiah kita malam ini dengan kembali melangitkan salawat kita, sehingga berharap Allah Subhanahu wa taala pandang hajat-hajat kita semua. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Tala al-badru alaina min thaniyatil wada'i wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'i. Kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengangkat tangan kita, mengkhusyukkan hati kita. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك يا الله، نسألك يا الله موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا
إلا فرجته ولا ضلا إلا هديته ولا عسيرا إلا يسرته ولا دينا إلا خديته ولا جاهلا إلا علمته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعل قريتنا هذه كالمدينة المنورة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, izinkan kami mencurahkan hati dan perasaan kami malam ini ya Allah. Ya Allah, tulus ikhlas niat dan hati kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau telah titik kami di kampung ini ya Allah. Jadikan kehadiran kami di kampung ini ya Allah menjadi sebab kemaslahatan atas saudara-saudara kami yang lain ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, tidak ada yang akan kami persaksikan di hadapan-Mu ya Allah. Tidak ada yang akan kami bawa dalam kematian kami menghadap-Mu ya Allah, kecuali ya Allah Engkau beri kesempatan kepada kami ya Allah untuk memberikan maslahat kepada saudara-saudara kami yang berada di kampung ini ya Allah. Allahumma ja'al qaryatana, ya Allah Engkau telah titik kami di kampung kami ya Allah. Izinkan kehadiran kami menjadikan kampung kami sebagaimana kampung Madinatul Munawwarah pada zaman baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pandang kami ya Allah. Kalaulah kami punya keinginan, kami punya harapan ya Allah. Ya Allah, kalaulah kami punya kerinduan ya Allah, izinkan ya Allah dengan sebab Engkau memberikan peluang kepada kami, memberi kesempatan kepada kami ya Allah. Rindu kami ya Allah ingin kemudian membuat baruga yang begitu besar di depan kampung kami, di depan lorong kampung kami ya Allah, menjadi kampung Madinah Al-Munawwarah. Allahumma ja'alna sabura wa ja'alna syakura wa fi 'ainina saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Ya Allah, izinkan kami mengulang doa yang pernah dipanjatkan oleh Nabi-Mu. Ya Allah, mungkin kami tidak pantas, tidak layak untuk mengulang doa itu ya Allah. Namun ya Allah, kalau doa itu pernah menjadi sebab Engkau damaikan Rasul, Engkau tenangkan Rasul, Engkau muliakan Rasul, izinkan melalui wasilah doa tersebut kami ulang doa itu di tempat ini ya Allah. Allahumma anta rabbi, ilaika ashku du'fa quwwati wa qillata hilati wa hawahani ala nas ya arhamar rahimin. Anta rabbul mustadafin wa anta rabbi ila man taqiluni ya arhamar rahimin. Hasbunallah lima ahammana, hasbunallah liman khazalana, hasbunallah liman hasadana, hasbunallah liman hasadana, hasbunallah liman hasadana, hasbunallah liman a'dana, hasbunallah liman dhakara bina, hasbunallah min jami'i khalqi, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. وصل اللهم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. Semoga Allah jaga cinta kita, Allah jaga hati kita, dan Allah tuluskan, ikhlaskan semua niat kita insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Itulah tadi tutup yang disampaikan oleh Pak Ustaz Asgar Marzuki. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadi motivasi kehidupan kita di masa kini dan di masa yang akan datang.